Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninta Karina Banurea dari jurusan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2017 Universitas Negeri Medan. Yang saya hormati Bapak Khairul Usman SSI MPD sebagai dosen dari mata kuliah Seminar Masalah Aktual Bidang Pendidikan, dan yang saya hormati Bapak Faisal SPD MPD sebagai dosen pembimbing skripsi saya, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya mengenai judul skripsi saya yang berjudul Pengembangan I-Modul Pembelajaran Tematik Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku Berbasis Problem Based Learning di kelas 4 sekolah dasar. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang mengapa saya mengangkat judul Pengembangan I-Modul Pembelajaran Tematik Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku Berbasis Problem Based Learning di kelas 4 sekolah dasar. Latar belakangnya, pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar yang mempunyai peran besar dalam mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang berkualitas, terampil, inovatif, dan kreatif. Pendidikan dasar merupakan fondasi awal bagi jenjang pendidikan selanjutnya. Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan dasar pada lembaga pendidikan formal dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai jenjang pendidikan formal setelah TK, tentunya penyelenggaraan SD membutuhkan perhatian lebih baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dari tenaga kependidikan yang ada dalam instansi. Dari pengalaman yang saya dapat selama saya magang dan observasi, saya melihat ada beberapa banyak dari sebagian guru yang tidak menggunakan bahan ajar dalam pembelajaran, baik itu bahan ajar cetak maupun bahan ajar non-cetak. Jadi, saya akan mencoba mengembangkan salah satu bahan ajar I-Modul yang akan membantu proses pembelajaran berlangsung. Poin kedua yang akan saya kembangkan yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari judul yang saya angkat ini, yang pertama, sumber belajar yang digunakan hanya buku tematik dari pemerintah. Jadi, menurut yang saya lihat, memang banyak dari sebagian guru yang hanya menggunakan bahan ajar, buku ajar tematik dari pemerintah, sehingga banyak siswa yang kebingungan untuk belajar di rumah, bagaimana cara belajarnya, bagaimana proses belajarnya. Yang kedua, guru kurang mengaitkan materi dengan pengetahuan dan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, guru tidak menggunakan media dan model pembelajaran yang menarik. Jadi, saya juga melihat banyak guru yang tidak menggunakan media dan model pembelajaran saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi, guru hanya mengikuti jalan alur pembelajaran dari buku tematik dari pemerintah itu, tidak mengaitkannya dengan beberapa materi yang lain, dan tidak menggunakan model dan media pembelajaran. Yang keempat, siswa merasa kesulitan memahami materi yang ada di buku siswa. Yang kelima, tidak ada media dan sarana belajar lain bagi siswa di rumah, tidak terdapat banyak soal sebagai sarana berlatih untuk menghadapi ulangan harian, ulangan tengah semester, dan semesteran. Memang banyak dari sebagian siswa yang tidak mengerti bagaimana cara belajar dari pembelajaran tematik ini, karena guru dan siswa hanya menggunakan buku tematik dari pemerintah. Jadi siswa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran di rumah, karena di buku siswa juga banyak terdapat materi yang sulit dipahami, karena dalam buku siswa itu banyak materi yang harus dikaitkan sehingga siswa sulit untuk memahami materi tersebut. Yang ketiga, ada cakupan masalah. Cakupan masalah ini, yang pertama, pengembangan I-Modul. Yang kedua, kegiatan pembelajaran menggunakan I-Modul berbasis PBL. Yang ketiga, hasil belajar. Yang keempat, kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan dalam I-Modul. Yang keempat, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah karakteristik I-Modul berbasis PBL pada kelas 4 sekolah dasar 033914 Desa Bintang?
Yang kedua, berapa besarkah tingkat kevalidan e-modul berbasis PBL pada kelas 4 siswa SD 033914 Desa Bintang? Yang ketiga, apakah e-modul berbasis PBL efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 sekolah dasar 033914 Desa Bintang? Dan yang keempat, apakah e-modul berbasis PBL praktis digunakan dalam pembelajaran tematik kelas 4 SDN 033914 Desa Bintang? Yang kelima, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menghasilkan e-modul berbasis PBL pada kelas 4 sekolah dasar 033914 Desa Bintang. Yang kedua, mengkaji kevalidan e-modul berbasis PBL dalam pembelajaran kelas 4 sekolah dasar 033914 Desa Bintang. Yang ketiga, mengkaji keefektifan e-modul berbasis PBL dalam pembelajaran kelas 4 sekolah dasar 033914 Desa Bintang. Yang keempat, mengkaji kepraktisan e-modul berbasis PBL dalam pembelajaran tematik kelas 4 siswa sekolah dasar 033914 Desa Bintang. Yang keenam, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi atas 4. Yang pertama, manfaat penelitian bagi peneliti, yaitu pengembangan e-modul berbasis PBL pada pembelajaran tematik dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan, kemampuan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam merancang e-modul. Peneliti dapat menerapkan hasil studinya dalam wujud penelitian. Yang kedua, bagi siswa, manfaatnya yaitu pengembangan e-modul berbasis PBL pada pembelajaran tematik dapat digunakan sebagai sumber belajar tambahan atau pelengkap yang lebih menarik dan efektif, sehingga siswa dapat termotivasi dalam belajar. Selain itu, dapat mempermudah siswa dalam memahami materi, memberikan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan, memberikan kesempatan siswa untuk belajar secara mandiri, dan merangsang siswa untuk berpikir kritis serta kreatif. Yang ketiga, manfaatnya bagi guru yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan pilihan referensi penggunaan e-modul dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dapat juga digunakan sebagai media alternatif dalam proses pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan optimal. Mendorong guru untuk menyediakan e-modul yang efektif dan relevan dengan materi yang diajarkan. Yang keempat, manfaatnya bagi sekolah, yaitu memberikan sumbangan referensi bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan. Di sini, produk yang dihasilkan dan dikembangkan dari penelitian pengembangan ini adalah produk bahan ajar e-modul yang berupa bahan ajar non-cetak, yaitu buku ajar berbasis PBL berbentuk PDF soft copy pada pembelajaran tematik. Nah, dalam bab 2 ada poin yang akan dikembangkan, yaitu kerangka berpikir. Bahan ajar sepatutnya tersedia sebagaimana mestinya yang berguna bagi guru untuk bahan referensi dalam mempersiapkan segala hal dalam mengajar. Namun sebaliknya, karena kurikulum 2013 masih terbilang baru, maka bahan ajar juga masih sedikit dan belum memadai. Adapun bahan ajar yang disediakan pemerintah masih terbilang sederhana dan masih dalam proses penyempurnaan. Oleh karena itu, masih perlu adanya tambahan bahan ajar yang baru yang sesuai dengan kurikulum 2013 sebagai tambahan referensi bagi guru dalam mengajar dan bagi siswa untuk belajar. Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti melakukan pengembangan bahan ajar e-modul berbasis problem based learning pada pembelajaran tematik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada pembelajaran tematik yang bisa mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Siswa berpikir kritis, mempermudah siswa dalam memahami materi yang diajarkan, pembelajaran menjadi lebih bermakna, siswa dapat belajar secara mandiri, serta pengembangan bahan ajar bagi guru dan siswa mendapatkan materi yang lebih luas. Jadi di bab 3 ada desain penelitian, yaitu jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Menurut Sanjaya, bahwa penelitian dan pengembangan merupakan proses pengembangan dan validasi produk pendidikan.
Produk pendidikan yang dihasilkan tidak terbatas pada bahan pembelajaran seperti buku teks, film pendidikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi juga bisa berbentuk prosedur atau proses seperti metode mengajar atau metode mengorganisasi pembelajaran. Menurut Putra mengatakan penelitian dan pengembangan mengacu pada upaya yang diperlukan untuk menciptakan produk baru. Yang kedua, ada tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 033914 Desa Bintang. Sekolah ini terletak di Desa Bintang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Yang kedua, subjek penelitian yaitu subjek penelitian pengembangan modul pembelajaran tematik ini adalah peserta didik kelas 4 di SD Negeri 033914 Desa Bintang. Yang ketiga, objek penelitian pengembangan modul pembelajaran tematik tema 8 daerah tempat tinggalku berbasis problem based learning di kelas 4 sekolah dasar. Yang keempat, jadwal pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga, prosedur pengembangan. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, revisi desain. Yang keenam, uji coba produk. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. Dan yang terakhir, revisi produk akhir berupa pengembangan modul pembelajaran tematik tema 8 daerah tempat tinggalku berbasis problem based learning di kelas 4 sekolah dasar. Yang keempat, teknik dan instrumen pengumpulan data yaitu wawancara dan angket. Yang kelima, instrumen penelitian, wawancara, angket, dan validasi. Yang keenam, teknik analisis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Baiklah, sekian dari presentasi ujian akhir semester saya, mata kuliah seminar masalah aktual bidang pendidikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.